Oke, pada saat ini kita akan mulai masuk ke bahan proses stokastik gitu ya. Jadi tiga pertemuan sebelumnya kalian belajar tentang dasar-dasar untuk proses stokastik itu ada itu peluang ya. Nah, jadi proses stokastiknya kita mulai dari sekarang dan kita awali dengan rantai Markov. Ya, rantai Markov definisinya apa? Kita lihat di sini. Jadi kita akan mempelajari yang pertama adalah definisi dari rantai Markov itu, ya. Kenapa nanti dinamakan rantai Markov juga? Lalu rantai Markov ini inputannya adalah matriks peluang transisi. Jadi nanti kita akan pelajari bagaimana matriks peluang transisinya. Lalu kita akan sekilas saya akan menyampaikan bahwa pemodelan rantai Markov itu dalam masalah nyata itu bagaimana, gitu ya. Oke. Nah, itu untuk hari ini dan poin 4 dan poin 5 saya akan sampaikan di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan sekarang keempat ya, pertemuan kelima. Jadi nanti di pertemuan kelima ada analisis langkah pertama dan rantai Markov terserap, gitu ya. Oke. Nah, definisinya yaitu definisi dari rantai Markov ini jika xt itu adalah suatu variabel merupakan proses stokastik ya, proses stokastik dengan sifat bahwa xt dan xs ya. Jadi kita punya dua x, yang pertama x pada periode ke T dan X pada periode ke S, yang mana S itu lebih besar dari T, ini tidak akan dipengaruhi oleh XU untuk U lebih kecil dari T. Jadi kalau misalkan kita punya, misalkan seperti ini adalah garis parameternya, di sini ada T gitu ya, di sini ada T ya, di sininya S lebih besar dari T, tentu berarti S-nya ada di sebelah kanan gitu ya. Dan ada U lebih kecil dari T, U-nya berarti ada di sebelah kiri, ya, di sini U-nya, ya. Nah, di sini dari X antara XT, kejadian yang XS, ya, kejadian pada saat XS, nilai X pada saat S, gitulah, ya, yang tepatnya. Nilai X pada saat S itu tidak dipengaruhi oleh nilai X pada saat U. Tapi dia hanya dipengaruhi oleh nilai X pada saat T. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi di sini kalau misalkan seperti ini, berarti dia itu S itu hanya dipengaruhi pada saat T. Gitu ya. Kejadian T itu hanya dipengaruhi pada saat U. Dan kejadian U itu hanya dipengaruhi oleh satu periode sebelumnya. Oke. Karena dipengaruhi oleh satu periode sebelumnya, maka bentuknya itu kayak rantai. Jadi kalau misalkan rantai ini adalah XS, gitu, ya, rantai yang di bawahnya adalah XT. Jadi XS itu hanya bergantung pada XT, gitu kan? Kebalik. Jadi ke atas ya. Jadi gini, yang ini adalah XS, yang ini adalah XU, ya. Jadi XS ini hanya bergantung pada XT, tapi dia tidak bergantung pada XS. Tapi XT ini, XS hanya bergantung kepada XT, tapi tidak bergantung pada XU. Nah, tapi XT ini hanya bergantung pada XU, tidak bergantung juga kepada yang sebelumnya. Makanya disebut dengan rantai Markov, ya. Karena dia itu bergantungnya adalah satu periode, ya. Satu periode itu belum tentu 1 tahun kan, bisa per 2 tahun, tapi periodenya berarti 2 tahun, ya kan? Bisa per 3 tahun, bisa per 4 tahun dan seterusnya, ya. Oke. Yang penting periodenya sama. Jadi dia itu hanya bergantung kepada satu periode sebelumnya, ya, dan tidak memperlihatkan beberapa periode yang setelahnya, gitu ya. Oke, gitu. Jadi
Oke, sekarang kita akan lihat untuk rantai Markov waktu diskrit. Adalah proses Markov dengan ruang keadaan merupakan himpunan finite karena dia itu diskrit ya. Dan dapat dihitung karena dia itu diskrit tentu ya dengan himpunan indeks waktu T yang mana T-nya itu dari 0, 1, 2 dan seterusnya, di sini 0 gitu ya. Di sini nanti ada 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, secara formal properti Markov-nya adalah sebagai berikut. Kalau kita ingin tahu keadaan xn plus 1, bagaimana keadaan xn plus 1 ya, sama bagaimana peluang ketika xn plus 1-nya keadaannya J, nah gitu ya. Bagaimana nilai peluang ketika xn plus 1-nya adalah J, tentu ini dipengaruhi oleh keadaan awal, keadaan kedua, satu, kedua dan seterusnya kan, ya, sampai keadaan ke xn, yang mana keadaan ke xn itu sama dengan i, ya, oke. Nah, jadi di sini karena properti Markov itu dia itu untuk xn plus 1 hanya dipengaruhi oleh satu periode sebelumnya, ya, maka yang di belakang ini tidak dipertimbangkan atau tidak jadi pengaruh dalam properti Markov, ya. Kalau dia mempunyai properti Markov, maka xn plus 1 itu hanya bersyarat pada xn sama dengan i. Xn plus 1 sama dengan j hanya bersyarat pada satu periode sebelumnya, yaitu xn sama dengan i, seperti itu. Ya, ini karena properti Markov. Jadi yang asalnya di sini yang mempengaruhinya itu banyak ya, dari x0 sampai xn, tapi karena sifatnya itu dia itu hanya dipengaruhi oleh satu periode sebelumnya, jadi di sini ya PN plus 1 sama dengan J, XN sama dengan I, seperti itu ya. Contohnya, misalkan pada saat jam pertama di sini yang antri ada 3 orang. Oke. Pada saat jam kedua yang antri ada 4 orang. Pada saat jam ketiga, ini ketiga misalkan yang antri ada 6 orang. Ya, oke. Nah, untuk melihat berapa peluang yang antri di jam ketiga, berarti berapa peluang X3, ya, oke. Dengan syarat tentu 6 ini, kenapa jam ketiga ada 6 orang? Karena sebelumnya ada 4 orang, gitu kan? Ya, oke. Jadi dengan syarat X3 sama dengan 6, dengan syarat X2 sama dengan 4, seperti itu. Ya, oke. Probability. Peluang yang antri di X3-nya sama dengan 6, dengan syarat X2-nya sama dengan 4. Ya. Tapi kenapa Pak tidak ngelihat ke yang sebelumnya, ke dua periode sebelumnya? Karena satu periode yang sebelumnya ini sudah mendapatkan pengaruh dari dua periode sebelumnya. Ya. Jadi kita nggak usah ngelihat lagi 2 jam yang lalu itu berapa. Kalau misalkan 1 jam yang lalu itu ada 4 orang, oh maka sekarang ada 6 orang, ya. Kita nggak usah mempertimbangkan lagi 2 jam yang lalu, cukup yang sekarang aja. Nanti kedepannya akan begini. Kalau misalkan IPK misalkan ya, IPK di saat kalau itu continue berarti ya, X ya. IPK di saat semester 5 misalkan ya, IPK di saat semester 5 adalah 3,4. Nanti berapa peluang IPK di saat semester 6? Kan kita nggak usah lihat IPK di saat semester 4. Karena IPK di saat semester 4 udah tercover di semester 5 gitu kan? Ya, seperti itu. Jadi kita cukup lihat di semester 5, nah bagaimana peluangnya untuk yang semester 6-nya gitu kan? Ya, seperti itu. Jadi banyak kejadian yang sebenarnya kita nggak harus melihat beberapa periode ke belakang, karena satu periode ke belakang itu dipengaruhi oleh satu periode sebelumnya, dan satu periode sebelumnya dipengaruhi oleh satu periode sebelumnya juga. Jadi banyak proses yang seperti itu, maka di situ kita bisa menggunakan properti Markov, ya. Oke, di sini probability X n plus 1 sama dengan J, ya,
ini bersyarat X, N sama dengan I, ini untuk semua titik N, dalam keadaan baik ini X0 dengan N-nya itu, ya ini keadaannya bisa X0, bisa XN plus 1, min 1, bisa I, bisa J. Jadi kalau misalkan antrian tadi, I0-nya misalkan 0, I1-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya yang J-nya misalkan 6. Ya, oke. Yang I-nya tadi 4, yang I-nya 4. Kalau misalkan seperti ini ya. Jadi di sini I I0 dan seterusnya sampai dengan IJ itu menyatakan banyaknya yang antri. Kalau dalam case ini, ya, oke. Nah, jadi ya itu. Adapun kalau dalam inventory, ya berapa peluang yang setelah 1 jam produksi yang rusaknya ada 5 misalkan atau ada 6 kalau 1 jam sebelumnya yang rusaknya ada 4 gitu. Sama aja ya. Oke. Tapi kalau antrian bisa turun. Kalau misalkan 1 jam sebelumnya berapa peluang jam ketiga itu yang antrinya ada 3, kalau sebelumnya yang antri ada 4, bisa kan? Ya, kalau antrian bisa turun. Tapi kalau inventory biasanya nggak bisa turun. Ya, kalau udah ada yang rusak ya malah naik atau tetap, itu aja pilihan. Ya, oke, seperti itu. Oke, itu yang disebut dengan rantai Markov. Berarti dia adalah untuk apa? Peluang kejadian pada saat N plus 1 sama dengan J, ya, itu de, akan bersyarat terhadap XN sama dengan I. Jadi kita tidak usah memandang kejadian beberapa periode sebelumnya, cukup 1 periode ke belakang. Ya, oke. Peluang XN plus 1 di sini pada keadaan J, jadi kalau tadi XN plus 1 pada keadaan yang antrinya ada 6 gitu kan. Ya, oke. Pada peluang XN plus 1, peluang XN plus 1 pada keadaan J dan peluang XN pada keadaan I disebut dengan peluang transisi 1 langkah. Ya, karena di sini kita transisi itu artinya kan berubah kan, ya, bertransisi kan, ya. Jadi dari N, transisi yang dilakukan adalah dari N ke N plus 1. Dari N ke N plus 1 berarti berapa langkah? 1 langkah, ya. Nah, transisi 1 langkahnya asalnya dari I berubah menjadi J, ya. Maka kalau dari XN ke XN plus 1, dari I ke J, kita sebut dengan peluang transisi atau peluang perubahan 1 langkah. Tapi kita nggak ngomongnya peluang perubahan, tapi peluang transisi 1 langkah. Oke. Nah, peluang transisi ini dilambangkan dengan seperti ini. P untuk representasi peluang itu ya. Oke. I itu untuk keadaan di awal, keadaan pada saat N, ngerti kan? I untuk keadaan pada saat N, dan J itu untuk keadaan pada saat N plus 1. Jadi dilambangkannya seperti ini. P, I, J, di atasnya N, N plus 1. Oke. Nah, jadi seperti ini, P indeksnya dari I ke J, atau perubahannya, atau transisinya dari I ke J gitu ya, pada saat dari N ke N plus 1. Ya, ini akan sama dengan peluang XN plus 1 sama dengan J, dengan syarat XN sama dengan I. Ingat ini. Ya, oke. Jadi kalau nanti ada P indeks IJ gitu ya, jadi itu adalah probability XN plus satunya berubah, XN plus satunya sama dengan J dengan syarat XN-nya sama dengan I. Oke. Nah, di sini ketika peluang transisi 1 langkah tidak bergantung pada variabel waktu ke N, rantai Markov itu disebut dengan peluang transisi stasioner. Ya, jadi bisa aja kalau misalkan produksi di jam kedua itu tidak dipengaruhi oleh produksi di jam ke-1 gitu ya. Oke, kenapa tidak dipengaruhi ya? Karena performa mesin setiap jam itu selalu sama gitu ya. Oke, bisa aja seperti itu ya.
itu maka disebutnya adalah peluang transisi stasioner. Ya, kalau peluang transisi stasioner gimana? Ya berarti itu untuk setiap apa? Untuk setiap probability X N plus 1 sama dengan J itu tidak dipengaruhi oleh XN sama dengan I. Jadi ya itu mah, ya kita langsung tahu aja untuk peluang yang rusak 6 adalah 0,3 langsung aja itu. Ya. Nah, biasanya peluang yang diketahui itu adalah untuk peluang awal, ya. Untuk peluang awal, awalnya ada di titik apa, ya. Kita akan lihat nanti ya. Oke. Nah, peluang transisi satu langkah ini dapat ditulis tanpa pangkat N. Ya, dapat ditulis tanpa pangkat N. Kalau satu langkah. Jadi kita bisa menulisnya yang ininya kita nggak usah tulis, ya. Pokoknya kalau di sini pangkatnya nggak ada pangkatnya atau pangkat 1, ya, maka kita harus ngeh bahwa itu adalah satu langkah. Ya, disebut peluang PIJ ini disebut peluang bersyarat bahwa suatu kejadian mengalami transisi dari I ke J. Jadi dia itu dalam dalam satu percobaan, ya, dalam satu langkah. Oke, dari dalam satu percobaan atau dalam satu trial atau dalam satu langkah, keadaannya itu asalnya I berubah ke J, ya. Dalam satu trial atau dalam 1 jam, ya, yang antrinya itu asalnya 4 jadi 6, gitu ya. Kalau I-nya 4, J-nya 6. Jadi kita bisa bicara bahwa dalam 1 jam yang antri itu asalnya 4 jadi 6. Ya, berapa peluangnya? Ya kita harus hitung peluang. Oke. Nah, di sini seringkali disajikan dalam bentuk matriks persegi seperti ini ya. Oke. Jadi di sini misalkan ada 0, ke baris dulu ya. 0, 1, 2 dan seterusnya sampai dengan I 0, 1, 2, 3 misalkan seperti itu dan seterusnya ya. Oke. Misalkan ini adalah matriks transisi untuk antrian. Ya, antrian di suatu bank. Ya. 0 menyatakan yang tidak ada yang antri di bank tersebut. Oke. Tidak ada yang antri untuk teller. Ya, supaya spesifik ya. Karena di bank ada CS, ada teller ya. Oke. 1, misalkan ada 1 orang yang antri untuk teller. Ngerti kan? Ya. 2, ada 2 orang yang antri, 3 ada 3 orang yang antri, ya. Kalau yang sedang dilayani nggak dihitung antri, ya. Yang antri itu yang lagi nunggu. Oke. Jadi kalau misalkan ada 3 teller, terus di dalam sistemnya itu atau di dalam banknya itu ada 3 orang pelanggan, maka semuanya langsung masuk ke sistem kan. Ada yang antri nggak? Nggak ada. Walaupun di sistemnya ada 3 orang, ya. Jadi yang antri itu yang nunggu, ya, yang duduk atau ya. Jadi dia itu yang nunggu untuk dilayani, ya. Oke. Jadi yang nunggu untuk dilayaninya nggak ada. Yang pertama itu, ya. Yang kedua itu adalah ada 1 orang, ada 2 orang, dan ada 3 orang dan seterusnya, ya. Nah, jadi di sini yang sebelah kiri ini adalah representasi I, ya. Ini representasi I. Ingat, ini suatu kejadian itu dari I ke J. Dan kolom itu adalah representasi ke J. Sekarang kalau misalkan peluang yang antrinya adalah mulainya asalnya 1 orang, dalam satu langkah karena di sini pangkatnya pangkat 1 gitu kan? Ya, dalam 1 langkah dia itu antrinya akan menjadi 2 orang, peluangnya adalah P12 ini. Ngerti kan? Ya. Kalau misalkan dia itu asalnya itu 1 orang, peluangnya dalam 1 jam masih tetap 1 orang yang antrinya, maka dia itu ditulis dengan di sini adalah P11. Ya. Asalnya misalkan I-nya 2 orang atau asalnya ada 2 orang. Terus dalam 1 periode atau dalam 1 langkah dia itu menjadi 3 orang, maka peluangnya adalah P23. Jelas ya? Oke. Nah, ini matriks ini kita sebut dengan matriks transisi.
ya, karena terjadi transisi dari I ke J, gitu ya. Oke, karena terjadi transisi dari I ke J, ya. Jadi kita sebut dengan matriks transisi. Matriks transisi ini disebut juga dengan matriks Markov, ya. Matriks transisi ini disebut juga dengan matriks Markov, ya, atau matriks peluang transisi, ya, dari suatu proses. Oke, nanti ada contoh-contohnya ya. Oke, untuk sekarang supaya lebih fleksibel, saya lebih enaknya ngasih contohnya antrian dulu ya. Oke, kenapa fleksibel? Karena antrian itu bisa yang asalnya antri 3 jadi 0 gitu kan. Antri 3 jadi 1, antri 3 jadi 2 ya. Kalau saya ngasih contohnya inventory yang asalnya rusak 3 jadi 0 itu nggak mungkin ya. Misalkan pada jam 9 apa yang rusaknya ada 3, tapi pada saat jam 10 yang rusaknya jadi 0, nggak mungkin kan? Karena kita udah ada 3 yang rusak gitu ya, yang ada malah nambah gitu ya, atau tetap gitu ya. Jadi untuk proses yang akan saya contohkan adalah proses-proses antrian supaya logiknya lebih mudah. Oke, nah, oke, ini yang tadi ya, baris ke I dari P itu untuk I sama dengan 0, 1, dan seterusnya adalah distribusi peluang dari nilai Xn plus 1 dengan syarat bahwa Xn sama dengan I. Oke, kalau misalkan kita mempunyai syarat tertentu, ya, misalkan di sini ada yang ke satu, ya, oke, berapa peluang kalau awalnya 1, selanjutnya jadi I-nya sama dengan 1, selanjutnya adalah 0, ya, J-nya adalah 0 gitu ya. Nah, terus itu adalah P10. Nah, asalnya 1 terus jadi 1 itu berapa? Asalnya 1 jadi 2 berapa? Asalnya 1 dari 3 berapa? Kalau dijumlahin semua, itu tentu akan sama dengan 1. Karena untuk setiap baris ini adalah representasi distribusi peluang dari nilai Xn plus 1 dengan syarat I-nya sama dengan 1. Ya, kalau misalkan kita punya pernah nggak ya? Oke, misalkan di sini ada penyuka sedan, penyuka eh, MPV, penyuka SUV. Misalkan ini jenis mobil ya. Oke. Nah, di sini ada laki-laki, di sini ada perempuan. Misalkan seperti itu. Di sini ada laki-laki penyuka sedan ada 5 orang, laki-laki penyuka MPV ada 10 orang, laki-laki penyuka SUV ada ini jadi 30 berapa? 15 ya. Oke. Perempuan ini jadi 20, perempuan penyuka sedan ada 10, penyuka MPV-nya ada 8, misalkan penyuka SUV-nya ada 2, misalkan seperti itu ya. Oke. Tahu kan SUV, MPV apa bedanya ya? Oke. Kalau MPV itu kalau di Toyota itu MPV itu kayak Avanza-nya ya. Kalau SUV itu kayak Fortuner-nya lah ya. Oke. Kalau sedannya di Toyota itu apa ya? Camry kali ya. Oke, seperti itulah ya. Oke. Nah, jadi oke, nah kalau misalkan kita punya seperti ini jumlah totalnya 50 kan? Ya kan? Ini peluang. Nah, kalau jumlah ke kanannya 30, peluang ke ini juga 20. Oke. Nah, sekarang berapa peluang laki-laki penyuka sedan dengan syarat dia laki-laki gitu ya. Oke. Maka pembaginya adalah ke kanan gitu kan? Ya. Jadi 5/30, 10/30 dan 15/30. Jadi di sini peluang ke kanannya adalah 1 gitu ya. Samalah logikanya dengan ya. Oke. Nah, jadi di sini ya ini peluang dia itu jadinya 0 kalau syaratnya di awalnya itu 1 ya tentu ke kalau dijumlahkan ke kanan itu akan sama dengan 1. Jadi itu yang harus dipegang bahwa setiap baris dari apa ini peluang transisi ini setiap baris penjumlahannya sama dengan 1 ya. Oke.
Jika banyaknya keadaan finite, berarti nggak sampai tak hingga seperti ini ya. Oke, nanti banyaknya keadaannya terbatas ya, hingga ya. Maka matriks P adalah matriks persegi hingga ya, karena dia finite. Oke, dengan banyak baris dan kolom P sama dengan banyaknya keadaan. Oke, kalau yang antrinya dibatasi hanya sampai dengan 3, berarti matriks P-nya itu, ya, matriks P-nya itu adalah 0, 1, 2, 3. Misalkan kalau yang udah antrian ketiga, ya, antrian selanjutnya atau antrian keempatnya silahkan pindah ke kasir yang lain, misalkan seperti itu. Ya, ya kalau kalau di supermarket kan seperti itu ya. Oke, ada bisa dibatasi gitu ya. Kalau misalkan Anda udah antrian kalau ada 3 orang yang antri, pengantri keempatnya silahkan pindah ke kasir yang lain atau nanti biasanya supervisornya ngelihat oh itu udah 3, terus nanti datang lagi itunya si supervisornya untuk membuka kasir yang lain seperti itu ya. Oke, nah jadi di sini finite ya keadaannya. Antriannya finite, nggak sampai tak hingga. Antriannya hanya sampai 3, berarti kita punya matriks P untuk I-nya dari 0 sampai 3, dan untuk J-nya pun dari 0 sampai 3 ya. Nah, jadi kita punya matriks P yang bentuknya adalah matriks persegi ya, 4 kali 4 ya. 4 kali 4 tadi ngomong 3 tapi 4 kali 4 karena nolnya ada ya. Jadi kita dari 0, 1, 2, 3 gitu ya. Karena yang antri sama yang antrinya 0 kan mungkin. Ya, seperti itu ya. Oke. Jadi nanti matriks P itu akan selalu jadi matriks persegi ya. Oke. Matriks P itu akan selalu jadi matriks persegi, tidak mungkin matriks rektanguler. Oke. Nah, terus syarat P itu adalah tentu PIJ ini dia itu harus lebih besar sama dengan 0, oke? Dan penjumlahan ke kanannya, ingat ini pertumbuhan terhadap J ya, di sini J sama dengan ya kan? Ya. Jadi perjumlahan ke kanannya atau perjumlahan terhadap J-nya itu sama dengan 1. Karena J ini kan representasi kolom kan? Ya kan? Jadi yang ini tambah yang ini tambah yang ini tambah yang ini dan seterusnya itu sama dengan 1. Gitu maksudnya seperti itu. Untuk I tertentu kan ini I-nya nggak dipatok nih, ya kan? Ya. Jadi nanti ada P untuk syarat awalnya 0, syarat awalnya 1, syarat awalnya 2, syarat awalnya 3 itu akan sama dengan 1 penjumlahan. Gitu ya. Jelas ya? Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Lanjutkan? Oke ya, kita lanjutkan. Proses Markov di sini sepenuhnya ditentukan setelah matriks peluang transisi dan status awal. Jadi untuk menghitung proses Markov, yang pertama itu kita harus tahu matriks peluang transisinya, matriks peluang transisi kita udah sampaikan tadi. Dan satu lagi adalah status awal. Status awal itu adalah peluang kita mendapatkan status awal. Misalkan yang tadi untuk yang antri misalkan ada 0123, 0123, tentu untuk menentukan satu status awal ya X0-nya kita harus tahu dulu berapa peluang bahwa di awal itu yang antrinya akan sama dengan 2. Peluangnya berapa? Ya. Nah, jadi status awal ini kita harus punya nilai status awal dan tentu peluang transisi tadi. Kita akan lihat ya. Di sini ini adalah peluang bersama ya, peluang bersama. Ya, bukan peluang bersyarat walaupun nanti kita akan hitungnya peluang bersyarat ya. Ingat, peluang bersyarat itu kalau misalkan kita punya P sama dengan X misalkan kita pakainya X N min 1. Ini cuman sedikit ya, cuman 1 langkah ya. Xn min 1 bersama Xn gitu ya. Oke, ingat peluang bersama itu adalah dari peluang bersyarat P. Di sini adalah Xn bersyarat
xn min 1 dibagi. Jadi kalau misalkan kita mempunyai peluang bersyarat peluang xn dengan syarat xn min 1 itu akan sama dengan peluang bersama xn dan xn xn min 1 dan xn gitu ya. Oke, dibagi dengan peluang apa? xn min 1. Bagus. Ya, oke. Jadi ini adalah, jadi kalau misalkan kita mau dari persamaan ini, ya, maka kita dapatkan peluang bersama xn min 1, xn itu sama dengan peluang xn dengan syarat xn min 1 gitu kan. Terus dikali peluang xn min 1. Oke, agak itu. Ya. Oke, pokoknya ini peluang xn atau di bawah aja ya. Peluang xn min 1 gitu ya. N-nya yang min 1 ya. Min 1 gitu ya. Oke. Nah, Anda sudah tahu hal seperti ini, maka kalau misalkan kita lihat seperti ini, kita punya peluang bersama yang panjang ini dari x0 sampai dengan xn ya. Jadi dari x0 ke x1 satu langkah, terus dari x1 ke x2 itu satu langkah juga. Jadi ini setelah sebanyak n langkah dia itu berubah-ubah, ya kan? Ya. Nah, jadi di sini kita pertama akan pandang dulu yang ini dulu aja, yang xn dengan yang enggak kelihatan ya. Di sini ada xn min 1 sama dengan i n min 1 gitu kan? Ya, oke. Nah, kita akan lihat yang dua ini dulu ya. Oke. Nah, jadi kita punya peluang x0 dan seterusnya sampai xn. Ini adalah peluang bersamanya, ya. Oke. Itu kita sisakan, ya. Oke. Dikali dengan, nah yang ini dikali dengan, sorry, ini adalah yang jadi syaratnya. Yang jadi syaratnya, kalau di sini adalah peluang xn min 1, ya kan? Ya, ini yang jadi syaratnya, dan ini adalah yang ininya peluang bersyaratnya ya. Jadi dia adalah peluang xn sama dengan in, dan ini yang jadi syaratnya, gitu kan? Ngerti kan? Ini adalah peluang bersama. Peluang bersama ini sama dengan peluang yang menjadi syaratnya dikali dengan peluang bersyaratnya, gitu kan? Oke? Ini adalah peluang bersama, ini adalah peluang. Ya, kalinya kan saya bisa ngomong ini dulu. Yang menjadi syaratnya dikali dengan peluang bersyaratnya. Oke? Jelas ya? Oke, di sini yang jadi syaratnya adalah dari xn sampai xn min 1. Maka peluang bersyaratnya adalah xn sama dengan ini dengan syarat x0 dan seterusnya sampai xn min 1. Jelas ya? Oke. Nah, selanjutnya ya, di sini karena proses ini merupakan proses Markov, ya, proses Markov, jadi kita tidak akan memandang yang sebelum xn min 1 gitu kan, ya. Maka dengan Markov property kita dapatkan seperti ini ya, ini peluang bersamanya dan ini adalah peluang bersyarat. Oke, jadi di sini probability xn sama dengan in itu dengan syarat xn min 1, jadi yang ininya hilang nih, yang ininya hilang, yang sebelumnya. Karena Markov property itu dia itu tidak melihat tidak melihat dua atau lebih periode sebelumnya kan, hanya melihat satu periode sebelumnya. Jadi kita dapatkan seperti itu. Oke, nah yang ini nih, yang saya lingkarin ini adalah peluang satu langkah, ya kan? Dari mana asalnya? Dari keadaan apa? Dari keadaan in-1 ke keadaan in. Jadi ini adalah peluang satu langkah. Di sini P-nya tanpa pangkat kan? Ya. Dari in-1 ke in. Ini n ya. Ke in. Jelas? Oke. Nah, sekarang kita masih berurusan dengan yang ini nih.
Oke, kita masih berurusan dengan sampai xn min 1. Ini lakukan hal yang sama kalau misalkan kita punya seperti ini, ya. Oke, di bawah aja ya. Ini akan sama dengan peluang, ya. Kita potong satu, kita ambil satu-satu ya. Probability x0 sama dengan i0, terus x1 sama dengan i1, dan seterusnya sampai dengan xn min 2, oke. Xn min 2, kalau ini kan n min 1 karena kita akan potong ya. Oke. Xn min 2 sama dengan i n min 2 gitu kan. Oke, dikali. Nah, dikali. Di sini adalah peluang, kali peluang, probability. Langsung seperti ini. Di sininya adalah xn min 1 sama dengan i n min 1 gitu kan. Ya, dengan syarat gitu kan. Dengan syarat di sini adalah dari x0 sama dengan i0 dan seterusnya. Sorry, ini nggak pakai koma, titik-titik gitu ya. Dan seterusnya sampai dengan, oh pakai koma ya. Boleh. Ya, dan seterusnya sampai dengan x berapa ini? N min 2 gitu ya. Oke. Sama dengan i n min 2 gitu kan. Oke. Sama dengan properti Markov juga ininya kita perhatikan, maka di sini kita dapatkan peluang transisi. Peluang transisi asalnya dari I min 2 ke N min, dari I min 2 ke N min 1. Ya, jadi di sini dari I N min 2 ke I-nya gini. I N min 1. Ya, oke. Jadi kita ini tadi kita dapatkan dari yang awal, ini kita dapatkan dari yang kedua. Oke. Lakukan hal yang sama juga karena kita punya xn min 2 kan. Oke. Dan seterusnya sampai habis kita punya PI 0 sampai dengan PI 0 transisi dari I0 ke I1. Tapi di akhir kita punya yang namanya P probability X0 sama dengan I0. Di akhir kita punya ini. Ya. Jadi terus bersyaratnya sampai habis, terakhir kita punya sisanya yang ya, probability X0 sama dengan I0. Ya. Nah, si probability X0 sama dengan I0 ini ya kita tulis dengan P kecil untuk I0. Ya. Peluang awal dia itu keadaannya adalah I0. Ya. Keadaan awal itu kalau misalkan di bank, kalau misalkan sebelum buka, ya, udah nunggu 6 orang, berarti terus tellernya yang buka itu hanya 1 orang, berarti di awal itu udah ngantri 5 orang ya. Ya. Oke. Okay. Kalau misalkan di uh, suatu apotek misalkan sebelum buka gitu ya. Oke. Okay. Udah nunggu orang yang mau ke apotek itu misalkan 4 orang, tellernya hanya 1 orang, berarti udah pasti di X0-nya itu 3 orang gitu kan, ya. Nah, tapi kan di X0 3 orang, di X0 itu atau di awal buka itu yang antri itu kan bisa 0 orang, bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang gitu kan, ya kan? Maka untuk setiap nilai antrian atau banyaknya antrian di saat bank itu buka, itu ada peluangnya kan? Berapa peluang ketika buka itu yang antrinya itu 0 gitu ya? Berapa peluang ketika buka itu yang antrinya 1? Berapa peluang ketika buka itu antrinya 2? Oke, seperti itu ya. Peluang yang antrinya, Pak, kalau misalkan saya nih bekerja di BNI nanti saya mau menerapkan ini ya, ngitung peluang antrian pertama, antrian awalnya itu, peluang status awalnya itu gimana ya. Ya Anda kan punya catatan ya, catatan selama 1 bulan berarti udah 30 tuh, bukan 30 ya, 20 berapa, 30 kurangi 4 berapa, 26 ya. Kalau Sabtu buka enggak?
Kalau Sabtu nggak buka berarti kurangi 8 ya. 22 ya. Jadi kan Anda dalam satu bulan punya catatan tuh 22 kali buka ya kan? Selama 22 data 22 itu kan oh ini awal buka itu nggak ada berarti nol gitu ya. Oke. Jadi dari 22 nilai ya, jadi di sini hari pertama atau tanggal 1, tanggal apa hari kedua, hari ketiga bukan tanggal ya. Dan seterusnya sampai hari ke-22 ini hari kerja ya. Oke. Di sini kan ada yang nol, oh ini ada yang satu antri, di sini nol, di sini ada yang tiga antri dan seterusnya. Oke. Sederhananya ya kita nanti yang nolnya di sini ada berapa? Oh yang nolnya misalkan ada 5/22 berarti di sini peluang di sini adalah ini akan sama dengan peluang X0 sama dengan 0. Ngerti kan? Ya, itu adalah peluang awalnya 0. Adalah 5/22. Ngerti ya? Oke. Nah, kalau misalkan yang satunya ada berapa? Oh, di sini yang satunya ada 1, 2, dan seterusnya. Oh, ada 7, Pak. Berarti 7/22 adalah peluang X0 sama dengan 1 orang. Ya. Terus kalau misalkan yang 2 orang, misalkan di sini ada 10, berarti di sini, kalau 10 habis semua ya. 9/22 itu sama dengan peluang X0 sama dengan 3, sama dengan 2, dan 1/22 adalah peluang X0 sama dengan 3, misalkan. Bisa kan dapat X0-nya? Bisa ya? Oke. Nah, jadi sebenarnya X0 ini peluang awal ini ya mudah gitu ya. Peluang transisinya ya Anda dalam satu bulan itu lakukan ada studi untuk collecting data ya. Oh sekarang 1, coba ini oh jam segini ya dari 1 ke 2 ini berapa dari, nah nanti dari data yang kita punya kita hitung peluang transisinya bisa ya seperti itu ya. Apalagi kalau sebenarnya kayak di BNI itu kan udah punya mesin itu ya, mesin antrian gitu ya. Jadi kalau udah mesin antrian ya kita nggak usah nungguin ya. Kita ya dari mesin antrian itu oh berarti kan itu ada catatannya. Misalkan untuk A20 itu pertama ngambil kartu itu berapa, terus pertama dipanggil apa? Dipanggil ngambil kartunya jam berapa, dipanggil oleh tellernya jam berapa kan? Ya. Jadi kita bisa tahu bahwa si A20 itu ngantrinya berapa lama gitu kan? Seperti itu ya. Ya, itu sebenarnya eh, kita bisa manfaatkan lebih gitu ya. Atau dia mungkin sudah memanfaatkan lebih gitu ya dari proses antrian itu sehingga dia tahu ya hari Selasa jam segini ini harus tellernya harus ada 3. Hari Selasa jam segini tellernya cukup 2. Hari Jumat jam 12 tellernya cukup 1 seperti itu. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan ya. Ini perhitungan ini ya. Perhitungan ini ekivalen dengan ya tadi ya. Kalau kita mempunyai di sini adalah peluang bersamanya ya, peluang bersamanya dari xn+1 sampai ke xm gitu ya. Oke. Dengan syarat dan yang menjadi syaratnya adalah x0 sampai xn gitu ya. Ini sebelumnya berarti x0 sampai xn. Jadi ini akan sama dengan ya kalau nilai peluangnya tentu akan tetap seperti itu ya. Oke. Tapi yang jadi syaratnya cukup satu periode di belakang. Oke. Ngerti kan? Oke. Nah, supaya lebih ngerti lagi kita pakai apa ini contoh ya. Misalkan ini ya, kalau ini antrian ya. Jadi antrian dari 1 ke 0 itu nggak mungkin ya. Oke. Tapi kalau dari 2 ke 0 itu mungkin ya. Oke, seperti itu ya. Jadi yang antrinya asalnya 2 terus dia itu habis semua itu adalah 0,5 gitu ya. Jadi kayaknya kalau yang antri ini mah antrian apa bisa yang kalau yang seperti ini kayak antrian Indomart atau Alfamart gitu ya. Ketika dia ada 2 orang, ketika dia ada 1 orang masih ada 1 orang ya biarin aja gitu ya. Oke, tapi ketika udah ada 2 orang ya di cut. Jadi kasirnya ada 2 misalkan seperti itu ya. Oke.
Oke, jadi kalau seperti ini artinya kalau misalkan dari 2 ke 1 gak mungkin, ya. Tapi kalau dari 2 ke 2 mungkin, tapi kalau dari 2 ke 0 itu mungkin juga, ya. Oke, kita punya matrik peluang transisi di sini. Kita lihat bahwa untuk yang syarat 0 adalah 0,7 tambah 0,2 tambah 0,1. Jadi sama dengan 1. Ini semuanya sama dengan 1. Jumlah ke barisnya, ya. Oke. Nah, kita punya, jadi kalau di sini 0,6, dia itu asalnya 1, yang antrinya tetap 1, gitu kan? Ya, oke. Nah, ini sebenarnya bisa juga 012 ini bukan bukan banyaknya yang antri ya. Keadaan ini bisa aja kategori, ya. Misalkan ini adalah eh, hujan, ini adalah cerah, ini adalah berawan, ya. Misalkan 1 jam, pada jam pertama itu adalah hujan, sorry, cerah, dia itu nggak mungkin langsung hujan. Ngerti kan maksudnya kan? 1 jam berikutnya nggak mungkin langsung hujan. Ya asalnya cerah, sekarang itu cerah. 1 jam yang akan datang nggak mungkin hujan, gitu ya. Oke. Tapi kalau dia asalnya cerah, dia masih cerah 0,6. Kalau asalnya cerah, 1 jam yang akan datang akan berawan itu adalah 0,4. Misalkan seperti itu. Gitu kan? Ya. Ini asalnya hujan ya, 0 itu hujan. Kalau hujan itu mungkin langsung cerah adalah 0,2 ya. Dari hujan ke berawan itu peluangnya 0,1, dari hujan tetap hujan peluangnya 0,7. Itu dalam 1 jam yang akan datang gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan yang ini asalnya berawan ya. Kalau berawan akan langsung hujan, itu adalah peluangnya 0,5. Dari berawan nggak mungkin langsung cerah, ya. Pasti hujan dulu, gitulah, ya. Oke, atau tetap berawan. Gitu. Ngerti kan maksudnya kan? Nah, jadi 012 ini tidak selalu banyaknya, ya. 012 ini memungkinkan juga suatu kategori. Ketika 012 ini sebuah kategori, ya kita bisa urutannya kita bisa ganti-ganti kan, kalau dia kategori ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kita nanti akan lihat ya yang urutannya kita ganti-ganti, kita akan lihat di selanjutnya. Misalkan ini kita mempunyai ya peluang transisi untuk keadaan cuaca. Nah, ini kayak keadaan cuaca ini lebih lebih tepat ya, oke, daripada antrian ya. Keadaan cuaca seperti ini. Ya, oke. Nah, maka di sini peluang bersyarat, oke, peluang bersyarat di sini pada jam kedua itu akan cerah dan jam ketiga pun akan cerah dengan syarat pada jam ke-1-nya adalah hujan karena saya mau piknik misalkan seperti itu. Ya, oke. Misalkan pada jam 1-nya itu adalah hujan, tapi kan saya ada janjinya jam 2 jam 3 gitu. Saya harap jam 2 jam 3-nya cerah. Seperti itulah. Oke. Jadi di sini berapa peluang jam 1 dan jam 2-nya cerah ya dengan syarat jam 2 jam 3-nya cerah gitu ya. Dengan syarat jam 1-nya hujan. Gitulah ya. Maka di sini adalah ya kalau kita punya seperti ini, kita bisa masukkan setiap syaratnya itu ke ini syaratnya ke sini, yang 1 itu menjadi syarat kedua, dan yang 2 itu jadi syarat ketiga, gitu kan? Ya, oke. Jadi yang jam 1 menjadi syarat kedua, oke, karena kita rantai Markov. Kejadian di jam kedua, kejadian jadi di jam ketiga, jadi syaratnya adalah di jam kedua. Jadi kejadian di jam ketiga adalah syaratnya 1 jam sebelumnya adalah ke jam kedua. Oke, jadi ngitungnya kalau di sininya bersyarat itu lebih mudah, yaitu peluang X2 dulu, yang ini dulu ya, yang ini dulu, yang awal dulu. Ini kedua, lalu 2 ketiga gitu kan? Ya, oke. Jadi X2-nya sama dengan 1 dengan syarat X1-nya sama dengan 0 dikali dengan peluang X3-nya sama dengan 1 kalau pada 1 jam sebelumnya sama dengan 1. Jelas ya?
Oke, kalau dapat seperti ini, maka ini adalah peluang transisi berapa langkah dari satu ke dua berapa langkah? Satu langkah. Peluang transisi satu langkah dari 0 ke 1, gitu kan? Dikali dengan peluang transisi dari 2 ke 3 berapa langkah? Satu langkah juga dari satu ke 1. Peluang dari 0 ke 1 dari 0 ke 1. Jadi ini kan dari 0 ke 1 kan adalah 0,2. Terus sekarang dari 1 ke 1. Yang ini dari 1 ke 1 adalah 0,6. Jadi 0,12. Itu adalah peluang jam 2 dan jam 3-nya cerah, kalau jam 1-nya adalah hujan. Jelas? Seperti itu ya. Oke, sekarang yang ini. Peluang ketika jam 12-nya itu adalah jam 12 siangnya adalah hujan gitu ya. Terus jam 1-nya juga masih hujan, tapi jam keduanya berawan. Ya, oke. Nah, jadi ya ini dengan mudah juga dari 0 nanti ke 1 dulu, nanti dari 1 ini akan menjadi syarat untuk yang kedua gitu ya. Oke. Jadi di sini adalah X0 sama dengan 0, di sini X0 sama dengan 0, dengan syarat X1-nya di sini berapa? 1, sorry 0, jadi dengan syarat X1-nya 0, terus jam kedua, jadi X1-nya 0, X2-nya 2, gitu kan? Jelas ya? Oke, jadi di sini adalah probability, ini masih satu langkah, dari 0 ke 1 satu langkah, dari 1 ke 2 pun satu langkah. Ya, ya. Ini adalah peluang dari 0 ke 0 dikali dengan peluang dari 0 ke 2. Peluang dari 0 ke 0 adalah 0,7. Jadi 0,7, peluang dari 0 ke 2 adalah 0,1 dikali 0,1 sama dengan 0,0. Jelas? Oke, ada pertanyaan? Lanjutkan? Oke ya, kita lanjutkan. Bagaimana kalau misalkan kita punya seperti ini? Ya, punya seperti ini. Ini kalau ini boleh lah, antrian ya. Oke. Jadi yang asalnya antri 0, terus antrinya tetap 0, peluangnya adalah 0,3 ya. Oke. Kalau yang asalnya antrinya 0, terus antrinya jadi 1 adalah 0,2, asalnya 0, terus antrinya jadi 2 adalah 0,5 ya. Dan seterusnya gitu kan. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi di sini kalau misalkan nilai 0,2 di sini asalnya antrinya 2 ya. Terus jadi antrinya satu orang, peluangnya adalah 0,2. Seperti itu ya, dalam 1 jam ke depan ya. Oke. Nah, jadi di sini jika distribusi peluang oke. Kita harus ketahui distribusi awal ya. Jadi pas awal buka toko misalkan ya, atau pas awal bank buka, itu peluang yang antrinya 0 orang itu adalah 0,5. Peluang yang antrinya satu orang adalah 0,5. Gak mungkin ketika buka yang antri itu ada 2 orang, 3 orang atau lebih, misalkan seperti itu ya. Karena ini PI di mana I-nya itu dari 0, ini P kecil ya, P kecil ya, P kecil I di mana I-nya itu dari 0 sampai uh, N, misalkan kalau ininya sampai N ya, N besar biasanya. Ya, oke. Ini akan sama dengan 1. Jadi kalau misalkan P0-nya 0,5, P1-nya 0,5 berarti udah habis kan? Ya, oke. Berarti P1, P2, P3 dan seterusnya itu sama dengan 0. Oke. Oke, kita akan mencari peluang bersama nih. Kalau ini peluang bersama, bukan peluang bersyarat. Ingat, kalau peluang bersama, kita harus lihat dulu awalnya di mana. Oh, awalnya di 0. Maka kita harus punya P0. Ngerti kan? Ya, oke. P0-nya, terus di sini, sorry, P0-nya itu sama dengan 1. Ini harusnya P indeks 1 nih. Bukan P indeks 0 ya. Oke, P indeks 1 ya. Jadi di sini P indeks 1 itu adalah peluang X0 sama dengan 1. Oke. Nah, jadi kita punya peluang X0 sama dengan 1, punya nggak? Berapa? 0,5 nih. P1 sama dengan 0,5. Oke. Nah, jadi untuk dapat ini ingat tadi ya, peluang transisi dari dari 2 ke 1,
terus kali dari 1 ke 0, kali sisa aja yang ini, gitu kan? Ya, untuk yang ini nih, yang ini nih, ya, untuk yang ini nih, ya, oke, definisi yang ini, oke. Nah, jadi kita punya peluang transisi dari 1 ke 2 dulu, terus nanti dari 0 ke 1, sisanya adalah peluang 0, gitu kan? Ya, oke. Dari 2 ke 1 itu yang ini asalnya nilainya 1, jadi nilainya 0. Asalnya nilainya 1, jadi nilainya 0. Ini adalah peluang transisi dari X1 ke X2. Atau yang ini adalah peluang X2 sama dengan 0 dengan syarat X1-nya sama dengan 1, gitu kan? Ya, oke. Yang ini adalah peluang X1-nya sama dengan 1 dengan syarat X0-nya sama dengan 1 juga. Kan gitu kan? Ya, yang tadi. Nah, jadi kita akan punya P0 P0-nya 1 berarti di sini P kecil 1 ya. Dikali dengan P dari sini ke sini jadi P11 dikali dengan P dari sini ke sini. Jadi P10. Gitu kan? Ya. Jadi ini adalah 0,5, dari 1 ke 1 adalah 0,1 dan dari 1 ke 0 adalah 0,5. Jadi dapatnya 0,025. Seperti itu. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Lanjutkan? Oke ya. Kita lanjutkan. Kita lihat yang lain ya. Oke, ini yang tadi kita lihat yang lain. Nah, ini mah mulainya bukan dari 0 tapi dari 1. Nah, itu akan jadi masalah. Ya. Oke. Karena peluang yang kita telah hitung adalah peluang sejak jam buka. Ya. Bukan peluang sejak jam 9. Benar kan? Ya. Bukan peluang sejak 1 jam setelah buka, bukan, ya. Yang kita punya adalah peluang ketika buka. Oke. Nah, jadi ini mah ketika jam 9-nya 1, terus jam 10-nya adalah 1 yang antrinya, dan jam 11-nya yang antrinya 0, katanya gitu. Berapa peluang? Ngerti kan maksudnya kan? Ya, padahal kita belum ngitung. Nah, berarti kita punya adalah ini probability. Yang terakhirnya kan probability X1 sama dengan 1 nih. Ya kan? Ya. Nah, terus dari sini ke sini masa 1 langkah lah. Ini adalah peluang transisi dari 1 ke 1 dan ini adalah peluang transisi dari 1 ke 0. Oke, masalahnya ada di sini. Ya. Sedangkan yang kita punya adalah PR X0 sama dengan I. Gitu kan? Ya. Kalau I-nya sama dengan 0 berarti tadi 0,5. Kalau I-nya sama dengan 1 juga 0,5. Kalau I-nya selain 0 dan 1 sama dengan 0. Gitu kan? Ya kan? Ya. Oke. Nah, jadi tapi kalau bukan X0 tapi X1 kita belum punya. Oke. Maka untuk mendapatkan X1 ini, probability X1 sama dengan 1 ini, kita akan menggunakan yang kemarin, yang pekan lalu Anda telah pelajari. Namanya hukum peluang total. Yang pekan lalu Anda, ya, untuk mendapatkan hukum peluang total itu lebih dari 1 jam, ya kan? Ya, oke. Yang mana? Kalau misalkan Anda penasaran, lihat lagi. Oke, saya tulis saja di sini di hukum peluang total awal ya. Sebelum peluang totalnya, di sini adalah PB itu sama dengan sigma. Di sini adalah PB bersyarat AI, gitu kan? Dikali dengan PAI. Oke, ini pertemuan kedua terakhir ya di materi apa di yang saya sampaikan di akhir di pertemuan kedua. Kita dapatkan ini. Ya, yang mana I-nya itu sama dengan dari 1 sampai N. Oke. Nah, sekarang kita akan gunakan seperti ini ya. Kalau PB-nya itu adalah PXI sama dengan 1. Ya. Di sini PB bersyarat A-nya, jadi B-nya itu adalah 1 dengan syarat-nya adalah PY. Gitu ya. Maka PY ini akan menjadi syaratnya.
jadi pengalinya kan. PY ini akan menjadi pengali. Oke, jelas? Ini sebenarnya ada di pertemuan 2. Ya, tapi di sininya apa? X1-nya bukan sama dengan 1. X1-nya masih X gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi ini dari 1 ke 0 ya dengan syarat seperti ini. Oke. Nah, kita tinggal masukkan aja di sini peluang bersyarat. Jadi kalau yang ini adalah representasi. Jadi dari peluang bersyarat. Ketika X1-nya sama dengan 1 dan X0-nya sama dengan Y gitu kan? Ya. Jadi ini adalah Y-nya itu dari 0 sampai 2. Nanti dijumlah-jumlahkan gitu kan? Ya. Oke. Jadi kita punya peluang X1-nya 1 dengan syarat X0-nya 0 ketika peluang X0-nya sama dengan 0 gitu kan? Itu kalau untuk Y-nya sama dengan 0. Selanjutnya Y-nya sama dengan 1. Berarti di sini peluang X1-nya sama dengan 1, X0-nya sama dengan 1 dikali dengan probability X0-nya sama dengan 1. Selanjutnya ada X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 2. Oke, jadi di sini adalah peluang X1-nya sama dengan 1 dengan syarat X0-nya sama dengan 2 dikali dengan peluang X0 sama dengan 2. Jelas ya? Ini peluang bersyarat ini dari 0 ke 1 berapa langkah? 1 langkah. Berarti di sini nggak pakai pangkat. Ya, pangkatnya pangkat 1 gitu ya. Oke. Nah, terus di sini transisinya adalah dari 0 ke 1. Berarti ini P01 gitu kan? Ya kan? Dikali dengan probability X0 sama dengan 0. Berarti di sini dikali P0 gitu kan? Ya kan? Ya. Oke. Selanjutnya ditambah nih ya, ditambah di sini masih 1 langkah juga kan? Ya. Dari 1 ke 1 gitu kan? Ya. Jadi dia itu P11 gitu kan? Ya, transisi dari 1 ke 1 dikali dengan peluang awalnya adalah 1. Jadi P1-nya ini 1. Oke. Ditambah transisi dari berapa ke berapa ini? 2 ke 1 ya, 2 ke 1 dengan peluang awalnya adalah 2. Jadi ini adalah P01. P01 itu sama dengan 0,2. Berarti di sini 0,2 kali. Tadi P0-nya 0,5 kan? Ya. P0 tadi P0, P kecil. P0 sama dengan P1 sama dengan 0,5 gitu kan? Ya. Oke. Jadi di sini adalah 0,2 kali 0,5 ditambah. Oke, dari 1 ke 1. Dari 1 ke 1 adalah 0,1, berarti di sini 0,1 kali 0,5 ditambah dari berapa? 2 ke 1. Dari 2 ke 1 adalah 0,2, berarti di sini 0,2 kali 0. Oke. 0 ini karena probability apa? P2-nya itu sama dengan 0 ya. Oke. Nah, jadi di sini 0 kalinya. Jadi kita dapatkan 0,1 tambah 0,05 sama dengan 0,15. Jelas? Oke. Nah, sehingga di sini kalau misalkan kita X1-nya dapat belum selesai ya, baru X1-nya aja yang dapat ya. Oke. Maka probability dari X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1 sampai dengan X3 sama dengan 0 itu akan sama dengan yang tadi itu adalah 0,15 dikali dari 1 ke 1 adalah 0,1. Terus dari 1 ke 0 adalah 0,5. Sama dengan 0,0075. Oke, jelas? Kalau yang ini ya, saya panjangkan. Rumusnya akan jadi probability X1 sama dengan 1 ya, dikali dengan probability, oke, dari X1 sama dengan X1 ini menjadi syarat untuk X2 sama dengan 1 gitu kan? X2-nya sama dengan 1 kan? Ya. Oke, sekarang selanjutnya adalah probability. Di sini X2-nya menjadi syarat kan? X2 sama dengan berapa? 1 ya. Dan X3-nya jadi 0. X3 sama dengan 0. Nah, kalau dipanjangin gitu ya. Ini adalah transisi dari 1 ke 0 gitu kan? Ya. Oke. Dan yang ini adalah transisi dari 1 ke 1. Yang ini yang sisanya. Jelas? Gitu ya. Oke. Jadi Pak itu loncatnya dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan ya, beda ya.
Dari kiri ke kanan ketika kita itu di sininya dan, dari kanan ke kiri ketika di sininya itu adalah bersyarat. Berarti kan? Ya. Oke. Seperti. Oke. Jadi di sini X0-nya sama dengan 2, berarti ini adalah sama dengan probability untuk awalnya X0 sama 2 dengan 2 berarti peluang awalnya sama dengan 2 kan? Oke. P2 dikurangi dengan P21 dikali dengan P10 gitu kan? Ya. Ininya udah pasti 0 ya 0. Ngerti nggak? Ini dan ini dan berapa peluang ketika jam 8 yang antrinya ada 2 orang, jam 9 yang antrinya ada 1 orang, dan jam 10 yang antrinya ada 0 orang. Mungkin nggak jam 8 ada 2 orang? Nggak mungkin, ya udah. Dikali berapapun pasti 0. Ngerti nggak? Ya, ngerti kan? Jadi ketika P-nya ini P2, ininya berapapun setelah langkah seperti ininya, ini adalah 0. Karena representasi dari koma itu dan. Ya, misalkan gini, berapa peluang Pak Irlan bisa hadir jam 10 di kelas 102 dan 106? Mungkin nggak? Dapat Irlannya cuma 1, nggak mungkin. Ya 0. Ya. Nah, misalkan ya ini juga karena dan itu berapa peluang ketika jam 8 hadirnya 2 orang, di situ udah dinolkan. Ya. Dan gitu ya. Jam 9-nya ada 1 orang dan jam 10-nya ada 0 orang. Ya. Mau jam 9 jam 10-nya berapa orang? Kalau jam 8-nya udah 0, ya pasti 0 karena itu dan. Karena itu bersama. Jadi antara X0, X1, X2 harus bersama-sama sama nilainya. Ngerti kan? Ya. Oke. Seperti itu. Jelas? Kalau X0-nya 0 ya akan sama nanti nilainya ya. Oke. X0-nya 3 nggak mungkin, berarti 0 juga. Ya. Oke, ingat Anda harus ngerti apa bedanya dan juga apa bedanya atau. Kalau dan itu semuanya harus berlaku. Semuanya harus terjadi. Ya. Oke. Oke. Tadi kita ngomong-ngomong matrik peluang transisinya satu langkah, satu langkah, satu langkah. Oke. Tapi saya ngomongnya rantai Markov ini berlaku untuk satu periode ke depan, satu periode ke belakang. Oke, satu periode itu mungkin aja 2 tahun, mungkin aja 3 tahun, gitu kan? Kalau misalkan periodenya itu adalah presiden, berarti 5 tahun, gitu kan? Ya, jadi satu periode ke depan atau satu periode ke belakang itu bisa per satu langkah, bisa per 2 langkah, bisa per 3 langkah sampai per n langkah, ngerti kan? Oke, jadi uh, matriks Markov chain itu bukan berarti harus satu langkah, bukan. Tapi harus satu periode, baik ke depan ataupun ke belakang. Jadi bisa per 2 langkah, bisa per 3 langkah dan seterusnya kan? Oke, bisa per 2 tahun, berarti 2 tahun ke belakang, 2 tahun ke depan itu dipengaruhi oleh 2 tahun sebelumnya, gitu kan? Ya, oke. 2 tahun sebelumnya dipengaruhi oleh 2 tahun di belakangnya, gitu kan? Seperti ya, oke. Nah, jadi di sini matriks peluang transisi itu bisa n langkah, ya, bisa n langkah. Kalau dia n langkah, maka kalau tadi satu langkah pangkatnya sama dengan kalau n langkah pangkatnya n, ya. Dan dalam setiap elemen matriks peluang transisi n langkah biasanya kita representasikan seperti ini. PIJ dalam kurung, ya. Kalau misalkan kita N-nya adalah 3, berarti di sini peluang transisi, ini matriks ya, pangkat N gitu ya. Oke, misalkan 0, 1, 2 ya, supaya sedikit ya. Oke, ini 0, 1, 2. Dari di sini adalah P dari 0 ke 0 untuk setelah, ini 3 ya, 3 ya. N, jangan N. N boleh ya, N. Dalam kurung N. Nah, seperti itulah nulisnya ya. Oke. Nanti N-nya ganti aja sama berapa ya. Di sini P
01 pangkat N, tapi dikurungin ya, karena dia itu representasi langkah, bukan representasi pangkat gitu ya. Oke, jadi harus dikurungin supaya kita bisa membedakan mana pangkat, mana langkah. Oke, seperti itu ya. Nah, walaupun si pangkat N ini sebenarnya ngitungnya pakai pangkat juga ya. Nanti kita lihat ya. Nah, di sini kalau dia itu pangkat N, jadi di sini P pangkat N, oke. Pangkat dalam kurung N menunjukkan peluang bahwa proses berpindah dari keadaan I ke keadaan J setelah N kali transisi. Ya, setelah N kali transisi. Jadi di sini PIJ pangkat N itu adalah peluang XM-nya asalnya I ya, ketika awalnya ketika di M-nya waktu ke M-nya adalah I, setelah dia itu berubah N kali, setelah dia itu melalui periode sebanyak N kali gitu ya, oke, maka dia itu jadi J gitu ya, oke. Nah, jadi oke, di sini kalau misalkan seperti ini, maka peluang transisi N langkah dari rantai Markov memenuhi seperti ini ya. Oke, berarti ini peluang IJ pangkat N ya, ini kalau misalkan adalah peluang PIK dikali dengan peluang P pangkat N min 1. Jadi ini adalah memang perkalian gitu ya. Oke, ya, yang mudah mah jangan yang ini. Nah, di sini jadi dari teorema ini intinya apa? Ya. Dari teorema ini intinya adalah peluang P pangkat N itu adalah perkalian dari matriks P-nya ya, sebanyak n kali ya. Jadi di sini kalau misalkan P pangkat N adalah P kali P sebanyak n kali, jadi di sini adalah P pangkat N ya, ya itu adalah P pangkat N ya. Jadi ya dalamnya bukan P pangkat N, tapi si matriksnya kita kalikan aja berapa kali untuk mendapatkan P pangkat N. Oke. Nah, kalau misalkan kita punya ini yang tadi ya, yang hujan ya. Contoh yang cerah hujan ya. Oke. Kita punya matriks contoh yang cerah hujan di sini ya. Oke, ini hujan. 0 itu, 1 itu cerah ya, dan 2 itu berawan. Misalkan seperti itu. Ya. Oke, atau mendung, mendung berawan. Ya, anggap aja sama ya. Oke. Nah, di sini ini adalah matriks ketika 1 jam pertama ya, kalau asalnya hujan, 1 jam yang akan datang akan tetap hujan adalah peluangnya 0,7 gitu kan tadi artinya ya. Tapi saya sekarang ingin seperti ini. Ketika sekarang cerah, setelah 2 jam yang akan datang ingin berawan adalah berapa peluangnya gitu kan? Ingat, kalau ini untuk 1 jam, untuk satu langkah ya. Nah, saya ingin untuk 2 jam, untuk 2 langkah. Dengan berbekalkan matriks untuk 1 langkah ini, maka matriks untuk 2 langkahnya kita hitung aja P kali P. Jadi di sini adalah kita tambahkan pengalinya adalah, jadi kalau P pangkat 2 di sini adalah kali dengan 0,7, 0,2, 0,2, 0,1 gitu kan. 0, 0,6, 0,4, 0,5, 0, 0,5. Oke, berarti yang ini kali yang ini nanti dapat 0,5. Oke, terus yang ini, yang masih yang atas ya, masih yang ini dikali yang ini dapatnya 0,2. Oke, kalau nggak percaya itu sendiri ya. Oke, terus yang ini juga ya dikali yang ini, dikali yang akhir ini adalah 0,2. Gitu ya. Oke. Nah, terus yang tengah 0,44 didapatkan dari mana? 0,44 didapatkan dari ini gitu kan? Ya, dikali dengan yang terakhir. Jelas? Oke, dapat seperti itu. Oke. Nah, kalau ingin 3 langkah setelah 3 jam selanjutnya, gitu kan? Ya, maka yang ini kita kalikan lagi matrik ini kan, gitu kan? Ya.
Jadi 0,54 0,54 kali 0,7 ditambah 0,26 kali, kan gini ya. Oke. Ini baris kali kolom. 0,54 dikali 0,7 tambah 0,26 dikali 0 tambah 0,2 dikali 0,5. Percaya nggak percaya dapatnya 0,478. Gitu ya. Oke. Kalau nggak percaya itu sendiri maksud saya gitu. Ya. Oke. Nah, terus sekarang 0,25 ini didapatkan dari mana? 0,25 adalah yang ini kali yang ini, gitu kan? Ya. 0,6 kali 0,1 tambah 0,1 kali 0,4 tambah 0,3 kali 0,5 dapat 0,25. Oke, seperti itu ya. Oke. Ya, kalau manual sih susah ya. Kalau pakai R ya tinggal kali-kalikan aja langsung. Ya kan? Tinggal P dolar bintang dolar P gitu kan? Ya. Bintang dolar P bintang gitu. Ya, oke. Kalau gini emang susah ya. Ya, tapi ya begitulah ya. Oke. Nah, kemarin kalau yang ikut di multivariat saya sudah memperlihatkan bahwa untuk P pangkat N itu bisa dihitung berdasarkan nilai eigen dari P. Misalkan nilai eigennya adalah V dan lambda dikali V transpose yang mana ininya pangkat N. Ya, kemarin saya sudah sampaikan di di multivariat yang kemarin ikut multivariat ya. Semuanya juga ikut ya. Mata kuliah multivariat pada wajib ya. Seperti itu ya. Oke. Jadi untuk mendapatkan P pangkat N bisa juga berdasarkan nilai eigen dan vektor eigen. Ya, oke, seperti itu ya. Nah, dalam ya seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa P pangkat ini akan sering banyak digunakan di stokastik, ya ini contohnya sekarang. Oke. Nah, di sini jadi kalau misalkan kita ingin mencari peluang, Pak ini mah peluangnya nggak satu langkah, tapi dari 0 ke 3, 3 langkah gitu kan? Ya, maka ya kita P-nya kita hitung dulu matriks peluang transisinya sebanyak 3 kali atau lipat 3 kan? Ya, oke. Dapatkan matriks peluang untuk 3 langkahnya, ya kita tinggal hitung. Oh ini 3 langkah dari 0 ke 1. Berarti di sini pangkat 3 di sini dalam kurung 3 itu sebagai lambang untuk memperlihatkan bahwa dia itu 3 langkah. Berarti kita harus dapatkan dari P pangkat 3 gitu kan? Ya, dari 0 ke 1. Dari 0 ke 1 ini 0, ini 1, ya kan ini 0, 1, 2, ini 0, 1, 2. Asalnya antriannya 0 ke 1. Sorry. Dari 0 itu hujan ya. Dari hujan ke cerah. Oh, ternyata setelah 3 jam ada peluangnya ya. Setelah 3 jam, asalnya hujan, terus menjadi cerah adalah peluangnya 0,264. Jelas kan? Seperti itu. Tapi ini setelah 3 jam ya. Berarti setelah 3 jam tuh dia itu asalnya itu oh di sini juga ada dari hujan ke cerah mah ya 0,2 ya. Oke. Tapi kalau misalkan di sini dari jangan 0,2 lah. Dari cerah ke hujan ya. Dari cerah ke hujan berarti cerah itu 1 di sininya ya. Oke, kita ubah nih. 1 ke 0 gitu kan ya. Oke. Sekarang peluang dari 1 ke 0. Sekarang kan ada dari 1 ke 0. Peluangnya berapa? 0,36. Asalnya kan nggak mungkin dalam 1 jam dia itu dari cerah ke hujan, gitu kan? Ya. Tapi kalau setelah 3 jam mungkin kok mungkin karena ya dari cerah mungkin aja dia ke berawan dulu terus ke hujan gitu kan? Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini setelah 3 jam jadi mungkin yaitu 0,3. Oke, jelas ya? Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan di sini matriks peluang transisi. Oke, ini kalau misalkan seperti yang saya katakan tadi, ini transisinya dari 0 ke transisinya langkahnya ya. Langkahnya dari 0 ke 4. Jadi dia butuh berapa langkah? 4 langkah ya. Karena butuhnya 4 langkah, kita harus hitung P pangkat 4. Ini dari yang tadi ya. Setelah kita hitung P pangkat 4, dapatkan seperti ini. Dia itu asalnya dari
hujan ke cerah gitu ya, peluang dari hujan ke cerahnya. Jadi dari hujan ke cerahnya adalah 0,254. Oke, mudah kalau pengen lebih dari satu langkah ya. Kita hitung dulu matriks peluang transisi pangkatnya ya. Oke. Oke. Nah, di sini sekarang kalau misalkan kita akan mencari peluang, berapa peluang X2-nya sama dengan 0 ya. Oke. Kalau ini definisi dari X0 sama dengan 0. Kalau ini definisi dari X0 sama dengan 1. Tapi yang kita inginkan adalah X2 sama dengan 0. Tadi kita ngitung X1 sama dengan 1, itu berdasarkan matriks peluang transisi pertama. Langkah pertama. Ya. Pangkatnya pangkat 1 kan? Ya. Yang ini. Ya, yang mana? Yang ini nih. Nih ya. Oke. Yang ini kita uh, peluang X1 sama dengan 1, kita hitungnya dari matriks transisi langkah pertama. Pangkatnya 0, pangkatnya 1. Betul nggak? Oke. Nah, tetapi kalau untuk mendapatkan X2 sama dengan mau 0, mau 1, mau 2 gitu ya. Oke. Kita harus berdasarkan, kita bisa menghitung berdasarkan peluang transisi pangkat 2. Kenapa berdasarkan peluang transisi pangkat 2? Karena di sini PY-nya itu harus selalu mulai dari X0 ya. Kita punya kalau dia peluang X2 sama dengan 0, ini sama yang tadi ya. Oke. Keadaannya adalah dari 0 sampai 2 untuk X0-nya sama dengan Y gitu ya. Oke. Dan dikali dengan nanti ini peluang X0-nya. Oke. Yang pertama adalah X2 sama dengan 0 dengan syarat X0-nya sama dengan 0 dikali dengan peluang X0-nya sama dengan 0 gitu kan? Ya. Oke. Terus masukin untuk X0-nya sama dengan 1. Jadi di sini X2 sama dengan 0 dengan syarat X2 sama dengan 1 kali probability X0 sama dengan 1. Nah, terus masukin yang terakhir Y-nya sama dengan 2 gitu kan. Jadi di sini X2 sama dengan 0. Ini tetap karena X2 sama dengan 0 yang kita cari. Dengan syarat X0-nya sama dengan 2 dikali dengan X0-nya sama dengan 2. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini kenapa kita membutuhkan peluang transisi 2 langkah, karena di sini dari 0 ke 2 kan? Ya kan? Ya. Di sini pun dari 0 ke 2 gitu ya. Oke. Jadi kita perlu P pangkat ini teh harusnya dipakai kurung gitu ya. Oke, P pangkat 2. Oke. P pangkat 2 dari 0 ke 0 dikali dengan P0 ditambah P pangkat 2 dari 1 ke 0 dikali dengan P1 ditambah P pangkat 2 dari 2 ke 0 dikali P2. Jelas? Oke, jadi ini dari 0 ke 0 untuk P pangkat 2. Berarti kita tunggu dulu matriks peluang transisi pangkat 2, kita dapatkan seperti ini. Dari 0 ke 0 adalah 0,44. Ya, oke, ingat ini 0, 1, 2, ini 0, 1, 2 gitu kan. Oke, dari 0 ke 0, 0,44. Ini dikali 0,5 karena P0-nya itu adalah 0,5 gitu kan. Ya, oke. Terus sekarang transisi dari 1 ke 0 berapa? Berapa? 0,4 ya, 0,4. Ya. Transisi dari 2 ke 0, 0,4 juga ya. Oke, jadi di sini 0,4 kali 0 dapat 0,42. Jelas kan? Ya. Jadi kalau kita mau mencari peluang ya, peluang apa? Peluang marginal di X1 ya, kita menggunakan matriks peluang transisi satu langkah. Ketika kita mau mencari peluang marginal di X2, maka kita harus menggunakan peluang marginal peluang transisi dua langkah. Ketika kita mau mencari peluang marginal di Xn, maka kita harus mencari matriks peluang transisi pangkat n untuk atau n langkah. Jelas ya? Seperti itu ya. Oke. Oke, ini contoh lagi di sini yang X3-nya ya.
Oke, ini sama aja sama yang tadi ya. Oke, jadi kalau X3, jadi kita transisi 3 langkah, nanti ada di sini pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3. Oke, dapat seperti itu. Ini Anda pelajari sendiri ya. Oke, nah, ya sekalian itulah, belajar lah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Cukup jelas. Oke, terakhir, pemodelan rantai Markov ini dalam masalah nyatanya paling sering itu digunakan dalam model inventory atau model genetik atau model antrian. Tapi uh, sering juga digunakan, tapi itu mah masuknya ke dalam model antrian ya. Digunakan dalam internet traffic ya, oke, okay. Traffic atau apa traffic ya. Lalu lintas ya, lalu lintas internet gitu ya. Oke. Okay. Nah, tapi ya itu masuknya ke dalam model antrian juga ya. Oke. Okay. Nah, jadi kalau pemodelan rantai Markov dalam masalah nyata untuk model antrian ini mah tadi juga saya pakai contohnya antrian terus ya. Oke, okay. Yang antrinya 0, yang antrinya 1, yang antrinya 2 gitu ya. Ya, oke. Okay. Nah, terus dalam inventory ini banyaknya komoditas yang disimpan atau banyaknya apa? Banyaknya komoditas atau produk rusak gitu ya. Oke. Ya, itu juga saya sampaikan tadi ya. Kalau komoditas yang disimpan bisa ya dari misalkan gini, dari 100 produksi yang jadi apa cadangan itu gitu ya, yang nggak dijual, yang disimpan di gudang gitu ya, yang jadi ya cadangan itu adalah dari 100 yang jadi cadangan 10 gitu ya. Oke. Nah, apa setelah 1 jam kemudian cadangannya jadi tinggal 9 itu kan bisa seperti itu ya. Oke. Atau cadangannya setelah 2 jam kemudian cadangannya justru bertambah jadi 20, bisa aja seperti itu ya. Karena ada stok baru datang misalkan seperti itu ya. Nah, jadi ya, ini kalau model model komoditas yang disimpan ini sebenarnya yang di sininya 012-nya ini 012. Nah, dari 1 itu memungkinkan ke 0 karena yang disimpan di gudangnya diambil atau terjual gitu kan? Ya, oke. Okay. Nah, tapi dari 1 juga bisa dari 2 juga bisa ke 1 dan bisa ke 0, maksudnya seperti itu ya. Oke, okay. Kalau sistemnya adalah komoditas yang disimpan. Kalau apa yang kita analisis adalah komoditas yang disimpan. Tapi kalau yang kita analisis tadi adalah banyaknya barang yang rusak dari suatu produksi, nggak bisa dari 2 ke 1 atau dari 2 ke 0 nggak bisa. Ya, oke. Okay. Jadi ya matrik transisinya akan selalu berbentuk segitiga segitiga atas. Di sini 0, 0, 0 seperti itu ya. Oke, segitiga atas ya. Di sini enggak 0 ya. Oke, masih ruang transisinya seperti itu. Oke, itu untuk yang model inventory. Jadi banyak macamnya. Begitupun untuk model genetik ya. Oke. Nah, model genetik di sini sering digunakan ya ketika menentukan banyaknya gen ya yang bermutasi ya. Jadi banyak ketika kalian sakit itu sakit flu aja. Sakit flu sebenarnya ada gen yang bermutasi di RNA-nya ya. Yang harusnya dia A kecil malah agak besar atau kalau misalkan pakai ACGT itu ya yang harusnya G malah jadi T ya. Jadi ya terutama untuk penyakit-penyakit yang karena virus ya. Jadi si virus itu dia itu membuat orang sakit ya dengan merusak genetiknya ya. Oke. Jadi si virus itu yang asalnya dia itu harusnya uraian apa genetiknya itu dari misalkan dari G ke T gitu ya, jadi G ke G gitu. Ya. Oke, itu kalau genetisnya gitu ya. Nah, jadi perubahan dari normal itu kita sebut dengan mutasi. Ketika kita bermutasi berarti di situ ada penyakit ya. Oke. Kalian misalkan ada yang buta warna itu mutasinya adalah di mana gitu ya. Di asalnya ini harusnya A tapi jadi T di apa uraian yang keberapa. Itu untuk yang buta warna ya. Oke. Tapi yang mutasi itu nggak selalu satu ya.
bisa dua urean, bisa 3 urean gitu ya. Oke, seperti itu. Atau misalkan untuk yang diabetes itu mutasinya di mana ya. Untuk yang ketika kalian DB itu terjadi mutasi di mana ya. Ketika diobati jadi si apa mutasi genetisnya itu dikembalikan ke normal gitu ya. Seperti itu. Jadi makanya sekarang ada istilahnya revolusi baru pengobatan dengan apa yaitu ya CRISPR, DNA CRISPR, jadi dipotong yang mutasinya terus diganti sama yang baru gitu ya. Oke. Nah tapi ya itu nggak tahu lah gimana ya. Motongnya juga nggak pakai gunting ya. Oke, seperti itulah. Jadi intinya ya, jadi kembali lagi ke rantai Markov. Jadi dalam model genetik biasanya kita akan mencari setelah 1 hari mana yang bermutasinya berkurang atau bertambah, ya. Atau setelah 1 jam, setelah mengabarkan pengobatan ini, mutasi gennya itu berubah, bertambah atau berkurang, ya kan? Bisa yang bermutasinya nol, bisa yang bermutasinya. Kalau nol berarti kan sehat-sehat aja, ya. Oke. Dari 1 ke 0 berarti itu dari sakit ke sehat, gitu kan? Ya. Dari 2 ke 0, jadi 2 yang bermutasi, jadi 0 berarti jadi sehat, gitu ya. Oke. Kalau misalkan nih, ya, tapi belum tentu ya. Oke. Kalau misalkan Anda batuk aja, itu yang bermutasinya 1. Kalau misalkan Anda batuk flu, itu yang bermutasinya 2. Misalkan seperti itu ya. Dari 2 ke 1, oh asalnya Anda batuk flu menjadi batuk aja. Bentar lagi juga sembuh kan biasanya gitu ya. Kalau udah tinggal batuk aja, nah gitulah ya. Oke. Nah jadi ya seringnya rantai Markov itu dalam model genetik digunakan untuk identifikasi banyaknya banyaknya gen yang bermutasi. Oke,